Kemudian ada istilah namanya al-hulul. Kalau tadi menyatunya ruh Khalik dengan ruhnya makhluk dalam teori mereka, dalam pengalaman spiritual mereka. Ada istilah kedua namanya al-hulul. Sudah bukan menyatu tapi bercampur aduk. Ruhnya Allah sudah campur aduk dengan ruhnya. Siapa yang menyatakan kalimat ini? Al-Hallaj. Al-Hallaj yang menyatakan kalimat tersebut. Beliau mengatakan ala sabilil ma'na, nahnu ruhani, kami adalah dua ruh, yaitu ruh saya dengan ruhnya Allah. Halalna fi badanin wahid, kami melebur menjadi satu dalam satu badan. Subhani fa'buduni, maha suci aku, sembahlah aku. Itu ucapan tidak sadar. Dia sudah masuk ke alam spiritual tertinggi, sehingga yang dia maksud bukan saya yang suci, Allah. Hidupnya sudah dihabiskan dengan Allah, dengan zikir, dengan tafakkur, dengan amal, dengan lisan, dengan hatinya, dengan jasadnya, dengan ruhnya. Semuanya itu dia isi dengan Allah. Makna isi bukan bertempat, tapi mengingat, mentafakuri, merenung, menghayal, berfikir, menyebut, menyatu. Kalau berjalan panjang durasi waktunya, puluhan tahun seperti itu, maka dan dipilih oleh Allah memang menjadi seorang wali, maka dia menyatakan maha suci aku. Seakan-akan Allah itu ada di dalam diriku. Maka yang suci Allah, Allah di dalam diriku. Karena dari dahulu aku habiskan hatiku, pikiranku, ruhku, lisanku, badanku, itu Allah semuanya. Nah ini kan gak mungkin orang awam bisa masuk ke situ. Gak mungkin. Kalau dia gak mengalami pengalaman spiritual, dia tidak akan mampu. Dan ini nanti keluar kaedah. Kaedahnya apa? As-sari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Syariat harus mengikuti hukum hakikat. Ini kalau dipakai kepada mereka. Tapi kalau kita gak boleh. Kalau kita terbalik, al-haqa'iqu tabi'atun li hukmi syari'ati. Hakikat itu yang harus ikut hukum syariat. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum yang zahir. Minuman keras, khamar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah nyatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Minuman keras kotor, haram. Ijma' ulama lintas mazhab, gak ada khilaf. Ketika ada orang meminumnya, kita hukumi harus haram. Kalau memang dia wali minumnya berubah jadi susu, yang ketika khamar jadi susu, kita tidak boleh hukumi itu sebagai susu. Karena yang kita lihat adalah khamar. Itu konteksnya, syariat itu yang diutamakan. Yang menyatakan hal ini juga seorang wali min auliyaillah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan coba kita lihat bagaimana Al-Hallaj disepakati oleh ulama-ulama sezamannya. Mereka sepakat untuk apa? Untuk dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena mengajarkan syariat harus ikut hakikat. Dia sudah tidak memerintahkan lagi murid-muridnya sholat. Karena tingkatannya dia sudah sampai kepada sholat secara ruhaniyah. Tapi karena ini dipandang bisa merusak syariat, yang dimana syariat inilah yang nanti Allah tanya di hari kiamat, dan kebersihan hati inilah yang nanti Allah tanya di hari kiamat, dan akhlak yang baik itulah yang nanti Allah tanya di hari kiamat. Maka ulama-ulama bersepakat. Antum bisa baca di kitab Ibnu Mulakin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, berjudul Tabaqatul Auliya, atau di kitab Hilyatul Auliya yang disusun oleh Abu Nuaim Al-Asbahani
di situ termuat mereka ulama-ulama sepakat untuk menghukum mati agar menyelamatkan syariat dan agar umat Islam tidak ikut ajarannya Al-Hallaj yang dimana syariat mengikuti hakikat. Disepakati ketika dihukum mati dengan berbagai cara, dipotong tangannya, dipotong kakinya masih hidup. Akhirnya mereka sepakat kalau begitu tidak diberi makan, diikat dia di satu tiang, tidak diberi makan berminggu-minggu masih hidup juga. Padahal sudah terputus tangan kakinya. Akhirnya mereka bersepakat untuk dibakar. Ketika dibakar jadilah abu. Ketika sudah menjadi abu atau debu, sudah halus, dibakar habis. Dibuang di sungai Efrat atau Dijlah. Saya lupa Efrat atau Dijlah di Irak. Itu debunya tulisan La ilaha illallah. Berarti beliau seorang wali min auliyaillah. Tidak ada yang mengingkari di kalangan para ulama, hanya sebagian yang memvonis beliau sesat, tapi mayoritas meyakini beliau seorang wali. Tapi masalahnya bukan di antara wali atau bukan wali. Masalahnya syariat Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini khawatir nanti menjadi rusak dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh Hallaj dan mengeluarkan fatwa-fatwa dalam keadaan tidak sadar. Ini yang pertama, al-hulul.